Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi saya posting mengenai hasil diskusi yang di Banda Kerep, bahwasannya di Banda Kerep ini ketika diskusi ilmiah di sana sepakat mengatakan bahwasannya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu bukan dari keluarga Ba'alawi tapi dari keluarga Musa Al-Kadzim. Nah, tapi ini saya dapat info dari YouTube-nya, dari channelnya Zaini. Kak Zaini channel mengatakan bahwasanya ada salah satu keluarga daripada keturunan Banten itu yang menolak, menganggap itu tergesa-gesa dan terburu-buru untuk memutuskan nasab Syarif Hidayatullah kepada Musa Al-Kadzim, dan jasa menghimbau kepada Tubagus Nur Fadil agar tidak mengatasnamakan sebagai Kesultanan Banten di dalam isbat nasabnya. Kalau seperti itu teman-teman ya, kalau seperti itu keadaannya justru Syarif Hidayatullah ini kan, kalau data yang lumrah, ini kita berbicara data yang lumrah. Data yang lumrah itu kan Syarif Hidayatullah adalah juga masih cucu daripada Syekh Jumadil Kubro, sehingga tidak elok saya kira Tubagus Nur Fadil, Imam Ibrahim mengatakan ada intervensi dari luar yang bukan keluarga Syarif Hidayatullah. Saya kira karena yang dibahas itu juga bukan hanya Syarif Hidayatullah dan Sultan Hasanuddin Banten, tetapi juga leluhurnya para wali songo yang lain. Kenapa? Karena di situ juga membahas Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, leluhurnya para wali songo. Saya tadi coba konfirmasi kepada Kiai Haji Ilzamuddin sebagai ketua Naat yang ikut hadir di acara itu. Ya, bentar. Jadi kata Kiai Ilzamuddin, di dalam diskusi itu berdasarkan data, gitu. Data-data yang dibawa manuskrip yang juga menceritakan tentang bahwasannya Jumadil Kubro itu adalah keturunan dari Musa Al-Kadzim, dan juga berdasarkan hasil isbat nasab yang tentunya juga ya, dan juga berdasarkan hasil tes DNA daripada keturunan Jumadil Kubro tentunya, di mana disepakati di situ bahwasannya ya Syarif Hidayatullah juga termasuk bukan dari keturunan Ba'alawi tapi dari Musa Al-Kadzim. Sehingga katanya komentar dari Kiai Ilzam setelah mengetahui informasi bahwasannya ada ketidaksepakatan di luar diskusi itu, dan atau mungkin ada bahasa ingin merubah kembali kesepakatan itu, atau mungkin dari keturunan Banten sendiri tidak sepakat dengan data itu. Maka karena Banten Cirebon ini juga masih keturunan garis Jumadil Kubro, tentunya Kiai Ilzam sebagai ketua lembaga perkumpulan wali songo yang namanya Naat atau Nakoba Surabaya juga seharusnya punya, bukan artinya begini. Artinya Jumadil Kubro itu bukan cuma kakeknya Sunan Gunung Jati, bukan kakeknya Sunan Hasanuddin saja, tetapi juga kakeknya Raden Rahmat, Sunan Ampel lah gitu, dan sunan-sunan yang lain. Sehingga karena wali songo itu perkumpulannya diantaranya adalah Naat, ya Naat juga punya hak untuk bersuara. Saya kira seperti itu. Ya, dan memang seperti itu. Artinya Naat punya hak untuk bersuara juga. Kenapa? Karena itu menyangkut leluhur daripada wali songo yang lain, bukan hanya Sunan Gunung Jati saja. Sehingga saya kira itu juga perlu, selain diskusi secara intern daripada keluarga Sunan Gunung Jati dan juga Sultan Hasanuddin Banten, dan juga hendaknya juga melibatkan keluarga besar yang lain seperti sepupu daripada keluarga Syarif Hidayatullah,
sepupu dari jalur ibu atau dari jalur ayahnya Syarif Hidayatullah, karena Syarif Hidayatullah itu punya abah bernama Abdullah, punya paman bernama Syarif Nurullah. Tentunya ada keturunannya, itu juga perlu diundang gitu. Nah, karena Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah ini adalah putra daripada Ali Nurul Alam atau Sultan Hud Bani Israel istilahnya dalam kitab-kitab yang lain, maka di mana Sultan Hud Bani Israel ini disebut sebagai keturunan daripada Jumadil Kubro, maka ia juga sama seharusnya keturunan daripada Jumadil Kubro yang lain, seperti keturunan dari Sunan Ampel, keturunan daripada Sunan Kudus atau Sunan Derajat dan sunan-sunan yang lain yang masih keturunan Jumadil Kubro, ya maka hendaknya juga diundang juga gitu. Ya, saya kira seperti itu. Kenapa? Karena ini juga menyangkut silsilahnya orang banyak, bukan cuma satu aja. Tetapi yang menarik dari katanya Kelzem, kok bisa seperti ini? Loh, bukannya sudah disepakati dalam forum itu sesuai data-data yang ada dan juga sesuai manuskrip yang ada artinya, dan juga kitab-kitab nasab yang sudah dikeluarkan, dan peta migrasinya DNA daripada keturunan para wali Songo yang sudah tes DNA kan tidak merujuk kepada Ba'alawi. Artinya secara darah aja sudah beda begitu. Secara darah aja sudah beda dengan keluarga Ba'alawi, kok bisa? Gitu, kok bisa? Nah, maka tadi saya coba tanyakan kepada Kai Ilzam, apakah memang di dalam forum itu tidak ada kesepakatan ketika ada diskusi tentang nasab ini, artinya untuk mencari titik temu silsilahnya Sunan Gunung Jati itu, maka kata beliau sudah ada kesepakatan dan ada diskusi di situ berdasarkan kitab-kitab nasab, berdasarkan manuskrip dan juga berdasarkan peta migrasi daripada DNA keturunan Jumadil Kubro yang lain sudah tes DNA begitu. Mungkin saya kurang paham ketika ada bahasa intervensi dari luar ini gitu. Artinya itu bagus Imam Ibrahim ini mengatakan ada intervensi dari keluarga luar yang bukan keturunan daripada Syarif Hidayatullah atau Sultan Hasanuddin Banten di dalam menetapkan silsilahnya Syarif Hidayatullah itu. Mungkin begini teman-teman ya, mungkin gini, mungkin memang beliau tidak sepakat dengan jalur Musa Al-Kadhim, mungkin ya, ini prediksi saya, beliau tuh bagus Imam tidak sepakat dengan jalur Musa Al-Kadhim karena memang data tua keturunan daripada Syarif Hidayatullah ini ada juga yang merujuk kepada silsilah bukan ke Musa Al-Kadhim, yakni ke jalur Al-Idrisi. Ya, wallah alam apakah memang itu juga mau diteliti juga, artinya sebelum fix data dari Musa Al-Kadhim mungkin keluarga Banten dan keluarga daripada Syarif Hidayatullah ini mau meneliti jalur Syarif Hidayatullah yang dari jalur Al-Idrisi, karena memang ada data seperti itu. Saya pernah menemukan versi pendek kepada jalur Al-Idrisi. Bahkan juga ada versi pendek yang menyebutkan itu keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah gitu. Jadi selain versi Musa Al-Kadhim, ada versi Al-Idrisi, ada versi Al-Jilani. Mungkin kalau maksudnya adalah tidak sepakat dengan jalur Musa Al-Kadhim, ingin meneliti jalur Al-Idrisinya atau ingin meneliti jalur Al-Jilaninya, mungkin ya itu bagus, gak masalah, karena itu lebih mengerucut kepada keluarga Sunan Gunung Jati sendiri atau keluarga dari keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Tetapi kalau itu yang dimaksud adalah nanti juga menyangkut nama Jamaluddin Al-Husin atau Jumadil Kubro sebagai leluhurnya para wali Songo, maka tentunya bukan hanya melibatkan Cirebon Banten, tapi juga harus melibatkan zuriyah wali Songo yang lain. Kenapa? Karena Jumadil Kubro itu bukan cuma kakeknya Syarif Hidayatullah, tetapi juga kakeknya Sunan Ampel, kakeknya Sunan Kudus, kan begitu. Ya, kakeknya Sunan Giri. Ya. Artinya para sunan yang lain selain Syarif Hidayatullah dengan Sultan Hasanuddin Banten itu juga keturunan Jumadil Kubro. Maka menurut kami, ini menurut kami ya, menurut saya pribadi,
ketika mau diskusikan lagi maka hendaknya melibatkan trah Wali Songo yang lain kalau itu yang dibahas Jumadil Kubronya. Tetapi kalau yang dibahas versi Al-Idrisinya atau versi Al-Jilaninya, maka itu memang intern daripada keturunan Syarif Hidayatullah dan Sultan Hasanuddin Banten. Maka demikian teman-teman ya, menurut saya. Kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.